Layanan perbankan adalah salah satu kompetensi keahlian dari program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga pada bidang keahlian, bisnis, dan manajemen. Jurusan perbankan berkonsentrasi pada seluruh kegiatan yang berhubungan dengan bank, seperti akuntansi perbankan, komputer akuntansi perbankan, customer service, teller, dan administrasi kredit, hingga pelaporan keuangan bank. Tenaga profesional di bidang keuangan dan perbankan akan terus dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan para pelaku usaha. Hal ini membuat jurusan layanan perbankan masih banyak diminati hingga saat ini. Selain mata pelajaran umum dan mata pelajaran kejuruan seperti agama, Pancasila, bahasa Indonesia, hingga matematika dan bahasa Inggris, kalian juga akan belajar mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga di kelas 10. Sedangkan di kelas 11 dan kelas 12, kalian akan belajar mata pelajaran kejuruan, yaitu layanan perbankan. Untuk mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga di kelas 10, kalian akan belajar proses bisnis di bidang akuntansi dan keuangan lembaga, perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja, serta isu-isu terkini di bidang akuntansi dan keuangan, profil peluang pekerjaan atau profesi, dan peluang usaha di bidang akuntansi dan keuangan lembaga, lingkup kerja pada bidang akuntansi dan keuangan lembaga, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup, etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan lembaga, prinsip-prinsip dan konsep akuntansi dasar dan perbankan dasar, serta penggunaan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Sedangkan di kelas 11, kalian akan belajar mata pelajaran layanan perbankan, antara lain ekonomi bisnis dan administrasi umum, meliputi pemahaman ilmu ekonomi, pelaku kegiatan ekonomi, jenis pasar, serta bentuk badan usaha, rencana usaha kecil dan menengah, dan e-commerce, dasar-dasar pemasaran, pemahaman administrasi, dan fungsi-fungsi manajemen. Masih di kelas 11, kalian juga akan belajar pengelolaan kas, meliputi transaksi dan pelaporan kas kecil, pencatatan penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan kas bank, transaksi dan pelaporan clearing, laporan rekonsiliasi bank, serta transaksi pengelolaan kas dan laporan transaksi pengelolaan kas. Masih di kelas 11, kalian juga akan belajar layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro, meliputi sistem perbankan di Indonesia, pemasaran produk atau layanan perbankan yang terintegrasi dengan perkembangan teknologi, penggunaan kartu ATM, kartu kredit, mobile banking, dan safe deposit box, bank garansi, transaksi leasing, transaksi modal ventura, transaksi pegadaian, transaksi asuransi, transaksi pasar modal, transaksi pasar uang, transaksi dana pensiun, transaksi anjak piutang, serta laporan jasa lembaga keuangan. Sedangkan di kelas 11, kalian akan belajar akuntansi perbankan dan keuangan mikro, meliputi perbedaan akuntansi bank dengan akuntansi keuangan, persamaan dasar akuntansi bank, pencatatan transaksi produk layanan perbankan, pencatatan transaksi valuta asing, pencatatan penerimaan dan pembayaran bunga, siklus akuntansi perbankan, dan evaluasi laporan akuntansi perbankan. Masih di kelas 12, kalian juga akan belajar komputer akuntansi, meliputi keterampilan dalam mengoperasikan program aplikasi komputer akuntansi, serta kalian akan belajar perpajakan, meliputi jenis-jenis pajak, perhitungan pajak terutang, penyetoran pajak kurang bayar, laporan pajak, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Industri perbankan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Perbankan merupakan dunia yang tidak akan mati. Jenis pekerjaan yang ditawarkan di industri perbankan pun sangat bervariasi. Sehingga peluang karir untuk para lulusan SMK, jurusan perbankan dan keuangan akan terbuka luas. Berikut beberapa peluang kerja bagi lulusan SMK jurusan layanan perbankan. Yang pertama, kalian bisa menjadi kasir.
Lulusan jurusan ini memiliki kemampuan menghitung cukup baik. Keahlian ini sangat bermanfaat jika bekerja sebagai kasir. Yang kedua, menjadi teller. Tugas teller adalah melayani penarikan, transfer, dan penyetoran uang dari pelanggan hingga melakukan pemeriksaan kas. Kalian juga bisa bekerja sebagai customer service. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan uang, dengan ilmu akuntansi yang sudah dimiliki, akan lebih paham mengenal permasalahan yang ditanyakan oleh nasabah. Selanjutnya, kalian juga bisa bekerja sebagai account officer yang bertugas melakukan pengenalan produk suatu perusahaan finansial atau bank berupa simpanan, kredit, dan asuransi. Kalian juga bisa bekerja sebagai funding officer, yaitu yang bertugas sebagai pengumpul atau penghimpun dana dari para nasabah sebuah bank atau lembaga keuangan. Sebagai alternatif, bagi kalian yang tidak ingin bekerja di perusahaan, kalian bisa berwirausaha karena lulusan ini memiliki ilmu untuk mengelola uang dan manajemen uang dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.